bingung. Dan inilah Advent yang terakhir di tengah-tengah gereja kita. Advent yang keempat. Advent pertama sudah kita lalui sampai dengan Advent ketiga. Inilah Advent yang terakhir. Dan minggu depan kita akan merayakan satu pesta yang besar di tengah-tengah gereja kita, yaitu pesta pertama hari kelahiran Sang Juru Selamat. Di situ kita akan mendengarkan berita daripada malaikat kepada penggembala-penggembala yang menyatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku akan beritahukan kepadamu kesukaran untuk seluruh bangsa-bangsa. Didok disi unak kamu mabiar. Anak tubuh dia musabor nginon. Dutan sidak si paluai ema Kristus Tuhani. Itulah kita dengarkan seruan pada Advent, pada perayaan Natal yang pertama minggu depan. Setelah kasih dalam nama Yesus Kristus, sambutlah Dia yang dijanjikan Allah. Inilah seruan Nabi atau seruan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Karena kota Roma adalah satu kota pusat dunia, tempat strategis untuk pengabaran Injil ke seluruh bangsa-bangsa. Dan bisa surat ini diberikan kepada mereka sebagai surat wasiat atau juga surat penggembalaan atau kasih kepada bangsa itu. Karena pusat kota yang begitu banyak suatu yang membuat hati jiwa iman orang-orang yang jauh dari hadapan Tuhan. Suatu pusat kota yang ramai sekali penduduknya, dan begitu juga dengan keramaian-keramaian yang ada di situ, yang sudah banyak manusia-manusia yang tidak lain lagi untuk mempercayai dan menyambut dan tidak taat lagi pada firman-firman Tuhan. Maka Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Roma agar mereka tahu taat dan agar mereka kembali dan agar mereka bisa untuk menjaga, membatasi hidup diri mereka dan begitu juga dengan iman mereka dari segala yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Sama seperti yang kita hadapi, seperti di kota-kota, namanya kota, banyak tantangan, banyak hambatan, banyak yang buat kita jatuh. Apalagi di zaman teknologi zaman sekarang ini, yang bisa menggoda iman kepercayaan kita dan yang lain-lain. Maka karena Rasul Paulus mengasihi jemaat itu, maka karena Rasul Paulus melihat jemaat itu, supaya mereka bangkit dari keterpurukan iman mereka.
Sambutlah dia yang dijanjikan Allah. Siapakah yang dijanjikan oleh Allah itu, dan apa tujuan dan bagaimana dia di dalam dunia ini. Itu dinubuatkan. Di dalam yang kita baca tadi, disebutkan di situ tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kudus dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang-orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus. Lahir, berinkarnasi dari kepada manusia. Dia lahir berinkarnasi kepada manusia sendiri, dan lahir dari manusia sendiri. Dan dia ada juga benar Allah, dan dia adalah Mesias juga. Dia rela berinkarnasi manusia. Bukan hanya itu juga dia, tetapi dia mau bersahabat dengan manusia. Dan bukan hanya itu lagi, dia mau mati di kayu salib, dan dia mati di kayu salib demi dosa-dosa kita manusia. Itulah katanya, itulah dia. Itulah yang dijanjikan Allah itu. Dia lahir berinkarnasi sebagai manusia, dan dia mau bersahabat dengan manusia, dan dia menolong manusia, dan dia membangkitkan manusia, dan dia adalah sahabat manusia dan juru selamat manusia, dan dia benar-benar juga roh dia. Makanya disebutkan dia adalah manusia 100% dan roh 100%. Bukti nyata, waktu dia menjelma manusia, mengkerman manusia, dia merasakan penderitaan sama dengan kita. Dia meminta kepada Allah Bapa waktu dia mau disalibkan. Dan dia menyatakan, "Ya Bapa, tolong apabila bisa lewatkanlah cawan ini dari aku. Tetapi janganlah diriku sendiri, sesuai dengan kehendak-Mu lah yang jadi," katanya. Dia menginkarnasikan manusia, menyatakan 100% dia manusia. Pada waktu dia disalibkan, dia menyatakan, "Eli, Eli, lama sabatani." Dia merasakan sakitnya penderitaan yang dalaminya oleh Yesus Kristus yang lahir itu di kota Bethlehem, yang dijanjikan oleh Allah Bapa itu untuk kebutuhan dan untuk kita manusia. Dan dia dikuatkan menjadi Roh Kudus, katanya tadi. Dia mati di kayu salib dan ditanam, dikubur. Tetapi pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang kematian. Itu menyatakan dia roh yang berkuasa. Itu membuktikan bahwa dia adalah raja-raja yang berkuasa, yang berkekuatan dari segala raja yang ada di dunia ini. Dari segala raja yang ada di dunia ini, bangkit dia dari antara orang mati. Kekuasaannya sebagai roh dia yang diberikan kepada dia. Jadi makanya itulah disebutkan, sambutlah dia yang dijanjikan Allah. Siapa itu? Allah yang perkasa, Allah yang berkekuatan, sang juru selamat dunia yang lahir di kota Bethlehem. Juru damai
dan penebus dosa-dosa manusia. Sambutlah saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Cara menyambut bukan seperti yang terjadi di dunia ini. Cara menyambut dia, yang pertama, rendah hati. Rendah hati. Itu yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat waktu dia memperkenalkan diri di tengah-tengah jemaat Roma. Memang warga jemaat yang di Roma belum dikenal, tetapi dia mau ingin memperkenalkan diri. Saya adalah hamba, katanya. Merendahkan diri dia. Doulos dalam bahasa Latinnya. Hamba yang tidak berkekuasa, hamba yang tidak berhak di dalam tengah-tengah keluarga. Saya adalah hamba, katanya. Adalah suatu menunjukkan kerendahan hati waktu dia melakukan salam kepada jemaat di Roma. Rendah hati dia. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Raja yang lahir itu, yang kita sambut, bukanlah seperti raja bayangan, bukanlah seperti raja yang dipertontonkan atau dibuat-buat orang, tetapi betul-betullah dia Raja yang diurapi, Juru Selamat yang diurapi. Dan ternyata terbukti di dalam hidupnya, yang kita rasakan hingga pada saat ini, kasih karunia-Nya, kuasanya, pemberiannya yang kita terima sejak lahir kita ke dunia hingga sampai saat ini. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Walaupun kita tetap berdosa, walaupun kita tetap bisa untuk membuat yang tidak baik, tetapi tetap kasih Tuhan itu masih diberikan kepada kita. Dia menghakimi sesuai dengan perbuatan kita. Bukan seperti penghakiman yang terjadi di dunia ini melihat wajah, kekayaan, kebanyakan uang, tetapi dia menghakimi sesuai dengan keadilan dan sesuai dengan segala perbuatan kita. Saudara kekasih, Dialah Allah yang berkekuasa. Dialah benar-benar Roh yang turun ke dunia, yang datang ke dunia, yang diberikan, yang dijanjikan oleh Allah Bapa. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yohanes 16 ayat 3 itu ya, 6 ayat 16 itu ya. Begitu besar kasih karunia Allah Bapa yang berikan anaknya yang tunggal. Itu janjinya itu. Jadi janjinya itu sudah dinampakkan. Siapa yang kita nantikan itu sudah ditunjukkan. Siapa yang kita nantikan selama apa yang pertama, kedua, dan ketiga sampai keempat sudah nyata dibuktikan bahwa ialah Raja yang perkasa dan Raja selama-lamanya yang menebus dosa-dosa kita dan yang membangkitkan kita dari kegelapan. Sungguh alangkah baiknya Allah kita itu. Sungguh alangkah baiknya Dia. Rela mati, itulah Dia. Saudara yang kasih dengan Yesus Kristus, Dialah manusia yang sebenarnya dan Dialah yang sebenarnya
yang dijanjikan oleh Allah Bapa itu. Melalui dengan Injil-Injil yang kita baca, akan digenapinya janjinya itu, akan datang Dia. Akan digenapi dan janjinya itu akan datang. Itu katanya disebutkan sambutlah Dia. Dia maksudnya Allah, Yesus yang lahir itu, yang dijanjikan oleh Allah Bapa. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, jika Dia adalah Allah yang benar, yang datang ke dunia menginkarnasi manusia, dan kita lihat segala perbuatannya, dan orang yang tidak berdosa datang ke dunia, dan orang yang tidak berdosa mau mempersembahkan dirinya, dan orang yang tidak berdosa mau dia disalibkan di Golgota. Itulah sukacita kita, yang dia menjadi manusia. Itulah sukacita kita. Mau dia orang yang tidak berdosa, orang yang tidak tahu apa-apa, tetapi dia rela dan mati dan mau disalibkan di Golgota. Sekarang, apakah maknanya itu bagi kita? Kalau Dia datang ke dunia, kalau Dia orang yang tidak berdosa, Dia sang juru selamat dan Dia adalah juru damai. Dan Dia adalah orang yang bangkit dari kematian. Harus kita percaya, menyambut rendah hati dan percaya, taat kepada Dia. Karena Dia sudah bersahabat dengan kita yang datang ke dunia. Karena Dia sudah menjadi sahabat kita datang ke dunia. Saya yakin, percaya, saya rendah hati untuk menyambutnya, dan saya percaya kepada Dia, dan saya taat pada Dia. Saya taat dan saya yakin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, sukacita bagi kita karena Dia mau menderita. Sukacita bagi kita karena Dia bangkit dari antara kematian. Sukacita bagi kita karena Dia mau merendahkan diri, bersahabat kepada kita. Sukacita bagi kita karena Dia yang datang itu juru damai dan penebus dosa-dosa manusia. Saya sudah bersahabat, Dia juru damai. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya perbuat? Saya yakin dan percaya. Saya akan taat pada Dia. Saya akan taat pada Injil dan firman-Nya di dalam hidup saya. Dan saya akan mengikut Dia. Itulah sambut Dia yang dijanjikan oleh Allah. Seperti nyanyian kita itu, usang-usang diriku untuk menyambut Tuhanku. Itulah Dia. Sekarang kita sudah tahu bagaimana siapa Dia dan bagaimana tujuannya dan apa fungsinya.